Hadis yang selanjutnya, nusyud untuk muslimat yang sudah berumah tangga, riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sedikit luca, minta maaf. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu, apabila dengan seseorang mengajak istrinya untuk bersama. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyih, terus istri enggan. Bang, saya letih bang, besok kerja lagi, ada meeting lagi, besok kita kena campaign. Saban hari habis waktu untuk letak bendera sana sini, meeting sana meeting sini, terbang sana terbang sini. Kan begitu tuh yang namanya wanita karir, yang namanya wanita-wanita yang sibuk dengan tugas-tugasnya. Kadang-kadang sudah tak ada waktu untuk meluangkan waktu buat anak-anak dan juga dengan buat pasangannya, yang sehingga segala-galanya ya ima itu diambil asuh dan diambil alih oleh pembantu, ya ima harus suami yang buat kerja semuanya. Kenapa? Sebab dengan makcik ada meeting di Bogor, ada meeting di Janda Baik, ada meeting di Johor Baru, kelola bisnis ada di sana sini, yang singgah dengan suami duduk di rumah saja dengan grup WhatsApp dan juga dengan Facebooknya tengok. Pada waktu istri balik, jangankan dilayan, justru dibentak-bentak lagi. Abang tak pesan kah? Abang tak tahu kah? Aku ni letih bang. Tadi tak aku kena marah sama istri, sama manajerku. Apalah alasannya? Masalahnya seperti ini. Minta maaf, perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Perempuan tidak akan mungkin untuk melakukan hubungan yang satu itu tanpa peranan daripada laki-laki itu, daripada suami. Suami tidak boleh memberikan layanan kepada istri sepanjang 24 jam, tapi dengan istri tidak demikian. Yang mainkan peranan dalam masalah hubungan seks itu adalah laki-laki. Kalau hak laki-laki, suami seseorang tadi itu tidur, orang itu juga ikut tidur nyenyak, macam manapun nafsu istri tidak boleh buat apa-apa. Tapi kalau pada saat ketika istri tidur, semuanya tidur, tapi suami bangun, insya Allah tidak ada masalah sepanjang waktu dan juga di sepanjang saat. Itu perbedaannya. Sebab dahulu kita agak kebingungan juga untuk memberikan jawaban. Kenapa sampai Nabi kita bersabda dilaknat oleh malaikat perempuan yang tidak melayan suaminya, tapi kadang-kadang istri dan suami tak layan. Kenapa malaikat tidak melaknat suami? Apa bedanya? Aku tak nak layan dikutuk oleh malaikat, tapi hang tak layan aku, awak tak dilaknat sama malaikat. Kenapa? Sebab hak laki-laki itu tidak boleh di sepanjang masa. Kena guna Arab dulu, madu Arab dulu, kambing kampung, ayam kampung, musangking dan lain sebagainya. Tapi hak perempuan tidak perlu semacam itu. Jadi dia boleh layan suaminya kalau pada tu lagi tidak tidur nyenyak pun, perempuan boleh layan suaminya. Tapi boleh layan istri kita kalau pada tu kita lagi sedang tidur. Tanyakan kepada yang sudah berkawin. Yang bujangan tu tak tahu, tu jangan tanya situ, tu tak tahu. Tanyakan yang sudah punya anak cucu. Kalau pada tu hak yang satu tu tidur, macam manapun istri nak, tidak boleh berbuat apa-apa. Kenapa? Sebab yang memainkan peranan dalam hubungan intim itu adalah laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila dengan seorang laki-laki mengajak istrinya main, fa'abat, terus dia enggan, enggan untuk datang dengan alasan apa saja, di samping cabaran sekarang yang serba mencabar, sesuai dengan kerja-kerja kita laki-laki mundar mandir ke sana dan kemari, berdadakan dengan perkara-perkara negatif. Kalau perempuan tidak melayannya, tidak melampiaskan jadi lampiasan nafsu suaminya, perempuan itu akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Riwayat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limra'atin, perempuan ini merepek, mencerca, mencaci maki kepada suaminya. Suami cakap sepatah kata, istri bercakap 10 patah kata. Istri, Masya Allah, Tabarakallah, bukan saya yang bercakap, cakap Ustaz Azhar Idrus. Apa kata beliau Ustaz Amin? Katanya
suami laki-laki itu daripada berbagai aspek memang melebihi daripada perempuan. Daripada sudut fisikal lebih kuat, lebih mampu, lebih berkebolehan, lebih tabah, lebih bijak, lebih bagus, macam-macam daripada berbagai aspek. Tapi perempuan melebihi si laki-laki itu dalam satu sudut saja, dari sudut merepeknya lebih banyak. Betul kadang-kadang, tidak untuk semua orang. Kalau pada waktu kita pernah kesalah sejak 13 tahun yang lalu, ada munasabah tak ada munasabahnya, diulang balik benda yang hak, sepatutnya udah repot dah, benda tu dah terkubur mati dah. Malaikat muka dan nakir pun tidak akan tanya balik. Masya Allah, terungkit kembali benda-benda silam yang seperti itu. Mudah-mudahan yang belum pengalaman, Allah tunjukkan akan mendapatkan pengalaman yang sama tentang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-39. Jadi dengan perempuan yang merepek tadi itu, yang mengadukan tentang suaminya kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi kita bersabda, "Pandori, coba tengok dan pastikan posisi kamu dengan suami anda. Aina anti minhu, suamimu itu adalah surga dan nerakamu." Surga dan nerakanya perempuan itu adalah suaminya. Surga laki-laki itu adalah mak dan ayahnya. Hadis yang ke-39 riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimu, sesungguhnya rahim mu'allaqatun bil arsy, terkatung-katung di atas arsy. Taqul, dia berkata, man wasalani, barang siapa menghubungi aku, man wasalani, barang siapa menghubungi aku, dia akan dihubungi oleh Allah. Man wasalani, barang siapa bersilaturahmi, dia akan mendapatkan sambungan silah daripada Allah. Wa man qata'ani, dan barang siapa memutuskan tali silaturahim, memutuskan aku, Allah putuskan juga dia daripada anugerah Allah. Jadi dengan bahasa kurang lebihnya, pada waktu kita bersilaturahim, pada waktu kita mempererat tali persaudaraan kita, pada waktu dengan kita datang berkunjung, pasti kita akan mendapatkan silah mausulah, akan mendapatkan tali penghubung daripada Allah, rezekinya, ketenangannya, ibadahnya, khasyahnya, tazallulnya, di antara daripada yang terangkat daripada dunia kita, atau yang pertama yang diangkat oleh Allah, Nabi kita bersabda, itu adalah al-khasyah, kekhusyuan dalam ibadah. Tidak mustahil kita yang senantiasa bersilaturahim ke tempat adik-beradik kita, sanak saudara kita, kalau tidak ada hubungan keluarga pun kita luangkan waktu untuk kita datang berkunjung. Assalamualaikum. Jangan datang pada musim durian saja, jangan datang pada musim rambutan. Itu ada kepentingan, ada tujuan. Tak apalah kita niatkannya itu, tapi niat yang pertama tetap silaturahim. Assalamualaikum Palung, salam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Duriannya, manggisnya? Alhamdulillah. Mai sini. Masya Allah, tabarakallah. Duriannya dapat, dunianya dapat, akhiratnya pun juga dapat. Dan yang terpenting, wasalahullah, kita akan disambung oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau kita sudah senantiasa terhubung, berarti kita terhubung dengan hidayah, terhubung dengan rahmah, terhubung dengan maghfirah, perlindungan, penjagaan daripada Allah Jalla wa'ala. Nanti kalau ada peluang waktu, tengoklah GB. Majid dah pergi tak? Belum sampai lagi. Kita tengok Facebook lah nanti, tengok YouTube Mahat Anur Janda Baik, tengok suasana di sana macam mana. Alhamdulillah, yang walaupun tempat kita kecil, tapi ada suasana dan juga ada kenyamanan di situ. So kita tengok anak-anak tahajud, yang walaupun kita tidak bertahajud, kadang-kadang kita tak tahu, kita letih cikgu. Jadi pelajarlah yang jadi wakil kita di situ. Buat peraturan ketat sekali, kalau tidak tahajud kena denda. Kalau di pondok saya sekarang di Mahat Az-Zain, kalau seandainya setelah azan berkumandang sampai ke mahantuk salat subuh, setelah selesai subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, sebelum bacaan yasin dikumandangkan, sebelum salat subuh dilaksanakan, kalau seandainya datangnya takdan untuk melaksanakan sembahyang sunnah subuh, itu akan diganti 6 rakaat qadhaan sunnah subuh dan 4 rakaat duha itu sebagai denda.
Kena samannya macam tu. Kalau sampai tak baca surah Yasin ikut bersama, maka dengan yang berkenan di sepanjang berzikir, kami zikir panjang daripada selepas main subuh sampai terbit matahari, itu harus ikut berzikir dalam keadaan berdiri. Kalau seandainya kabur tak diketahui di mana keberadaannya, itu akan dikenakan denda 100.000 rupiah. Berapa 100.000? 30 ringgit. Alhamdulillah. Jadi yang jadi masalah bukan santrinya kadang-kadang, tuh gurunya. Astagfirullahaladzim. Santri wajib salat berjamaah, tuh gurunya terlambat masbuk, bukan tak berjamaah, masbuk saja. Kadang-kadang santri kalau tak puasa kena denda, tuh gurunya tak puasa kan musafir alasannya. Tapi kurang macam itulah. Mudah-mudahan kita dik untuk mendisiplinkan diri susah. Maka paling tidak dengan kita menumpang keberkatan hidup dengan orang ramai, mungkin juga dengan santri itu peluang yang paling mudah sekali. Itulah tadi saya katakan, Syekh Mukhtar Bukhari punya peluang yang sangat-sangat besar sekali, potensi yang luar biasa untuk membawa orang ramai, secara khusus generasi masa depan, untuk menjadi ahli surga. Kenapa? Memangnya dengan orang-orang profesional tidak semacam itu kah? Tidak, sebab itu nanti akan urusan dengan bisnisnya, teknologi dan sebagainya. Tapi pelajar-pelajar agama yang akan diurus itu adalah akidah umat dan juga dengan masa depan agama di negara kita. Hadis yang ke-40. Bismillahirrahmanirrahim, riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin. Nabi kita datang daripada musafir, dan di rumah saya buat langsir tirai dengan kiramin li ala sahwatin li piha tamasil. Jadi di rumah saya solek, saya letakkan langsir tirai yang dengan tirai tadi itu ada gambar-gambar binatang. Biasalah kadang-kadang ada harimau, ada kuda, ada gambar burung dan lain sebagainya. Begitu Nabi kita melihat di rumah beliau, di bilik tidur beliau, ternyata ada langsir yang dengan corak gambar binatang. Muka Nabi kita langsung berubah, hatta kau Nabi kita langsung sobek, Nabi kita langsung tanggalkan, dan seraya bersabda, asyadun nas azaban yaumal qiyamati, sudah dahsyat azab dan siksaan Allah kepada orang-orang pada hari kiamat. Sudah dahsyat azab Allah nanti pada hari kiamat, itu adalah serupai makhluk ciptaan Allah. Maksudnya tukang lukis, tukang ukir. Kata ulama, kalau seandainya gambar yang ada pada langsir itu bukan daripada jenis gambar yang timbul, ada sebagian ulama mengatakan itu boleh-boleh saja. Macam juga dengan gambar-gambar kita yang kita gantung di ruang tamu, gambar kita pada tukawin, gambar kita masa bersanding, gambar kita dengan adik-adik sanak saudara, itu bukan gambar yang timbul. Kebanyakan ulama mengatakan itu tidak mengapa. Tapi kalau dalam bentuk lukisan, ukiran, dalam bentuk lukisan atau dalam bentuk gambar yang timbul, kalau kita sentuh memang timbul, itu hampir ke semua ulama mengatakan hukumnya terlarang. Qala, maka langsir tadi itu aku turunkan dan aku buat 2 cadar bantalku. 41. Hadis yang sebelum akhir riwayat daripada Sayyidina Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, innal ladzina yasta'una hadhihi surah, sesungguhnya mereka yang mencipta, yang melukis dan yang mengukir gambar, maksudnya patung, itu akan Allah siksa nanti pada hari kiamat. Dan Allah berfirman kepada mereka, hidupkanlah makhluk ciptaan kalian. Hadis yang ke-42 dan yang terakhir, riwayat daripada Sayyiduna Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada semua warga Syiah yang ada di negara kita, warga Syiah yang berada di seluruh Nusantara, warga Syiah yang berada di seluruh dunia, tidak terkecuali dengan pusat Syiah itu dengan Irannya. La tasubbu ashabi, jangan sekali-kali kalian mencerca sahabat-sahabatku. Kita dengan bahasa logik saja. Kalau Allah itu mempunyai sifat maha mengetahui, yakin tak Syiah Allah maha mengetahui. Kalau seandainya Syiah mengatakan Allah tidak, atau kita katakan Syiah kafir.
Yakin tak Allah maha bijaksana? Yakin tak Allah maha mengetahui dengan segala-galanya? Khafaya al-umur zahiruha wa batinuha, zahir dan batin. Pasti. Yakin tak bahwa saja dengan Allah mempunyai sifat maha mengatur dan juga maha hebat dan juga maha menata? Yakin? Oke. Kalau seperti itu, macam mana yang pada saat ketika Allah memberikan sanjungan dan pujian kepada para al-muhajirun dengan ansar, sanjungan dan pujian dalam beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim, takkan Al-Quran berikan penghargaan dan penghormatan kepada mereka, janjikan sorga kepada mereka, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Sabiqunal awwalun, yang terdahulu, yang pertama di kalangan generasi para sahabat dan juga dengan generasi yang menyusul, yang mengikuti jejak langkah mereka dengan baik. Allah dah restu. Muhajirin dengan ansar disebut secara khusus. Itu yang dikafirkan, yang dicerca, yang dicaci maki oleh Syiah Jitra, oleh Syiah Pendang, oleh Syiah Gombak, oleh Syiah di negara kita, oleh Syiah UTM. Ada Syiah Iran yang di situ, yang jadi sasaran cercaan dan celaan mereka. Bukan kita individu, bukan tutu guru yang jadi sasaran celaan dan cercaan daripada mereka. Itu adalah para sahabat Nabi, dan yang secara khusus adalah Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Bukan setakat dicerta dan dicaci maki. Ada hizib khusus untuk mengutuk dua orang sahabat Nabi ini. Ada hizib seperti hizib Imam Nawawi, hizib Imam Abu Hasan Syadzili. Isi hizib kandungannya hanya setakat untuk melaknat keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Hafsah. Takkan Allah kawinkan baginda Nabi dengan manusia khianat, pembunuh. Tidakkah Nabi kita pernah berdoa dan meminta kepada Allah Jalla wa'ala agar orang-orang yang menjadi pak mak mertua aku, agar dengan orang-orang yang menjadi menantuku, takkan dengan berdoa baginda Nabi yang seperti itu, orang-orang yang menjadi pak mak mertua aku, yang menjadi menantu-menantu aku, yang menjadi istri-istri aku, agar bersama aku nanti di dalam surga. Kalau doa salafun saleh, orang-orang mulia dikabulkan oleh Allah, macam mana kira-kira dengan doa daripada penghulu para nabi-nabi dan rasul? Nabi kita sanggup berpesan kepada kita karena Nabi kita tahu dengan wahyunya Allah nanti pada abad-abad yang menyusul akan ada kumpulan yang mencerca, yang mencaci maki, yang melaknat dan yang mengutuk sahabat-sahabat Rasulullah yang sudah mendapatkan jaminan surga daripada Allah. La tasubbu ashabi, jangan kalian cerca caci maki sahabat-sahabatku, demi diriku yang berada di bawah genggam leluasa kudrat Allah. Lau anna ahadakum, kalau dengan salah seorang daripada kamu mengimpakkan seumpama gunung Uhud daripada emas, maka itu masih belum menandingi setengah mud, satu mud atau juga setengah mud yang mereka impakkan di jalan Allah. Supaya paham dengan bahasanya kenapa boleh seperti itu. Keterbabitan mereka dengan perang Siffin, peristiwa berdarah. Keterbabitan mereka dengan perang Jamal, peristiwa berdarah. Takkan itu tidak ada kesannya? Tidakkah diriwayatkan di dalam hadis apabila dengan dua orang mukmin itu bertemu, berperang, bergaduh dengan pedang mereka, yang terbunuh dan yang membunuh masuk neraka. Begini perumpamaan yang paling mudah kita pahami. Eset daripada para sahabat Nabi, Masya Allah tabarakallah. Kira-kira agak-agak muslimat, kalau kita sebut angka, dalam berapa juta ramai penduduk Malaysia akan masuk surga? Dalam berapa juta banyak penduduk Indonesia yang akan masuk surga nanti pada hari kiamat? Daripada total mereka-mereka yang masuk surga, daripada penghuni-penghuni bumi Allah Jalla wa'ala, itu asbab hidayah yang dengan mereka mendapatkan surga itu adalah para sahabat. Jadi eset mereka ini tidak akan dapat diotak-atik, tidak akan terganggu-gugat. Kenapa? Itu yang baik, itu yang mulia, itu kiai, itu guru Syekh Abdul Qadir Jalani. Sebutkan saja para aulia. Ada berapa dengan aulia? Ada berapa dengan abdal? Ada berapa dengan nujaba? Ada berapa dengan al-aqtab? Ada berapa dengan orang saleh? Tidak terhitung banyaknya orang-orang saleh di dunia ini. Cukup dengan mendiga salah seorang daripada orang saleh. Baru-baru ini daripada ulama India. Tengok lautan manusia yang menghantarkannya, Masya Allah, banyak sekali. Sebanyak ahli-ahli surga
asbab musabab yang membawa mereka kepada iman dan yakin, perjuangan, pengorbanan daripada para sahabat tanpa segelintir dengan manusia yang dapat dihitung dengan hitungan angka hanya setakat dalam 313 orang saja. Ternyata Islam kekal sampai kepada detik kita sekarang. Coba kalau yang hak 313 orang pada peristiwa Badar kalah, musnah, tumbang atau juga lenyap, Nabi kita bersabda, "Falan tu'bada ba'dal yaum." Tak akan ada dengan orang yang menyembah engkau ya Allah. Itu pernyataan daripada baginda pada saat ketika bermunajat, memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang kebaikannya semacam itu, kalau seandainya berlaku kesilapan, berlaku kesalahan, asalkan tidak menganggap halal bunuh membunuh, asalkan tidak menganggap suatu perkara yang diperbolehkan oleh agama, masing-masing berijtihad, maka itu sudah terampunkan dan sudah diampunkan oleh Allah Jalla wa'ala. Seumpama kita kalau terbabi dengan kes pembunuhan, kita boleh bankrupt. Macam seperti kita duit tak banyak mana, ada uang dalam 40.000 aja, terus dengan kita uang 40.000 kita bawa dalam satu perniagaan, terus dengan kita kena tipu habis ke 40.000-nya, mengaplah kita. Sebab itulah duit yang kita punya. Tapi kalau seperti dengan sumpama Said Mukhtar, dengan sumpama Datuk siapa yang duitnya Masya Allah Tabarakallah, kalau rugi 2, 3, 4 juta, kalau sampai 1 bilion tuh masih bulu kaki mereka aja sebenarnya. Macam itulah juga dengan aset kebaikan daripada para sahabat Nabi, yang kalau seandainya mereka terbabi dengan kejanggalan dan kesilapan pun itu sudah diampunkan oleh Allah Jalla wa'ala. Qala bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita bersabda, sesiapa saja yang mencerca, yang mencaci maki sahabatku, dia akan dilaknat oleh Allah. Ke atasnya laknatnya Allah Jalla wa'ala. Ini yang saya ceritakan pada beberapa waktu yang lalu, yang menjadi sebab pengajian daripada sepenuh masjid sampai tinggal hanya dalam 150 orang saja lagi. Kenapa? Sebab saya sebut salah seorang daripada hijau pada waktu itu, saya katakan itu Syiah. Itu Syiah, ternyata jemaah pada protesi. Pada tu Syiah tadi keluar buat satu kumpulan baru, ternyata senyap semuanya, tak lagi protes saya. Kenapa? Sebab kalau memang sebagaimana yang dihayalkan, kenapa berpecah pada saat ketika itu? Jangan pikir siapa orangnya. Qala bismillahirrahmanirrahim, man sabba ashabi fa'alaihi la'natullah. Qala al-Imam Az-Zahabi, mazhab Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhuma, anaman faddala ala siddiqi ahdan, sesiapa saja yang mengutamakan seseorang ke atas sahabat Nabi Abi Bakr Siddiq, maka kata Sayyidina Ali, kata Sayyidina Umar, orang itu akan disebat sebanyak 80 kali. Sayyidina Ali, Sayyidina Umar bertindak semacam itu. Kalau sampai ada yang mengatakan ada yang lebih afdal atau lebih mulia daripada Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang dikatakan kafir sama Syiah, justru menjadi teman setia baginda Nabi di dalam gua Thor pada saat ketika itu. Yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Satu lagi Ustaz Amin, ana pada beberapa waktu yang lalu kita seperti terperangkap, bukan juga terperangkap, seperti diburukan sama Salafi dan Wahabi. Jadi bukan baru kepikiran, tapi rasa-rasanya itu diantara daripada yang terbaru juga. Kan kata mereka yang membuktikan Allah itu di langit, maka perjalanan Isra wal Mi'raj daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, terus Nabi kita naik kan? Naik, betul kan? Naik ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai kepada batasan yang kata malaikat Jibril dan Mikail, kalau awak terus kamu akan menembus, dan kalau kami terus kami akan hangus. Itu bahasa kurang lebihnya semacam itu. Itu membuktikan secara pasti Allah di langit, sehingga dengan bahasa mereka duk besela, duk bejuntai, duk seperti apa? Alal arsy istawa. Khair. Kalau seandainya dengan saya jemput muslimat untuk kenduri kawin anak saya nanti di KLCC, agak-agaknya betul tak kalau ada yang mengatakan saya duduk di KLCC? Tak mutlak kan?
Namun Allah tidak ada tempat, Allah tidak perlukan tempat. Jadi itu sebagai satu penghormatan saja. Nabi kita disuruh naik ke atas untuk menerima wahyu dan juga untuk menerima sembahyang 5 waktu. Kalau tidak, kalau kita kalah di langit, maka bagaimana dengan ucapan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ini zahibun ila rabbi, aku pergi menuju Allah. Ternyata dengan beliau pergi menuju Allah kemana? Ke Baitul Maqdis. Kalau begitu Allah di Baitul Maqdis, berarti Allah di bumi bukan di langit. Jadi bagaimana untuk kita mengkombinasikan antara dalil yang bercanggah semacam itu? Ulama mengatakan ya tidak bercanggah. Itu rahmatnya Allah, itu maghfirahnya Allah. Allah tetap saja tidak ada tempat, tidak ada yang namanya depan, belakang, muka, atas, samping, menyamping. Tidak ada jihad yang enam bagi zat Allah Jalla wa'ala. Maka kalau pada itu dengan kita ngadakan pertemuan, mungkin saja karena kita punya hutan yang rimbun banyak sekali, jadi kita buat apartemen. Misal saja, saya menghayal saja, kita buat apartemen di atas pokok-pokok kayu, dan di situ kita adakan pertemuan. Mesti pelik namanya, atau pelik kalau seandainya dia mengatakan yang dengan kita duduk di situ itu pertemuan sementara waktu saja. Mungkin nanti dengan Ustadz Mayudin yang mewakili pihak masjid akan naik ke atas pentas untuk menyerahkan cenderamata kepada Ustadz Syekh Aminuddin. Dipersilakan untuk turun ke bawah untuk menerima cenderamata. Itu tak ada. Orang kalau nak menerima cenderamata itu mesti naik. Dipersilakan untuk mengambil hadiahnya di lantai bawah. Tidak ada, mesti naik atas. Perasaan tak? Mana ada orang bagi hadiah di bawah tanah situ? Mesti naik. Nah macam itulah. Dimana dengan tempat yang Nabi kita kunjungi tidak pernah dicapai oleh makhluk manapun, sampai kepada malaikat pun tidak pernah sampai ke situ. Itu sebagai satu penghormatan, kemuliaan dan ta'zim Allah kepada bagi Nabi, diangkat ke tempat yang paling tinggi, yang sama sekali itu tidak menunjukkan Allah bertempat di sana. Kenapa? Kalau dikatakan Nabi kita naik, itu memang Nabi kita naik sebagaimana satu penghormatan yang kita berikan kepada seseorang. Saya jangankan duduk di KLCC, untuk nak masuk situ saja kadang-kadang dihalang dan dilarang. Scan dulu, lepaskan handphone, lepaskan jam tangan. Masuk panjang taklibannya kalau kita naik ke situ. Terus tinggal di sana, bukan mustahil, boleh-boleh saja. Jadi seperti itulah juga kalau kita adakan pertemuan di tengah laut, kalau kita adakan pertemuan di atas gunung berapi. Apa saya duduk di atas gunung berapi? Cikgu, insya Allah nanti pertemuan kita di Danau Toba. Jadi akhirnya tersebar, masuk dalam grup WhatsApp, dalam Facebook, pas segala macam. Cikgu Ghazali duduk di Danau Toba. Danau Toba, beliau duduk di Kedah, Alustad. Itu rumah dekat Toba, mantan almarhum menteri besar kita. Nah, jadi macam itulah juga penghormatan yang Allah berikan kepada baginda Nabi, sama sekali itu tidak menunjukkan Allah di langit. Hadza wa billahi taufik. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-37. Hadis ke-37. Apakah pengamal perubatan atau peruqyah secara syariah Islam mendapat kasyaf dari Allah, yaitu boleh melihat alam gaib, dan bagaimana seorang peruqyah itu boleh mengetahui sakit kepada pesakit yang dirawat? Ya, anugerah Allah itu kepada sesiapa saja. Allah boleh bagikan suatu kelainan dan juga suatu keistimewaan kepada orang-orang yang Allah pilih. Tapi jangan juga dengan kita mereka-reka untuk populariti atau popularitas, untuk mendapatkan ketenaran, kesyuhuran, dan juga dengan tujuan-tujuan yang seumpamanya, yang sehingga sampai didakwa yang dengan roh Syekh Abdul Qadir Jilani datang masuk menjelma ke dalam tubuhnya, yang dengan roh para nabi-nabi dan rasul itu ternyata ada dalam dirinya. Itu jelas tidak betul. Jadi roh para nabi-nabi dan rasul dan juga dengan roh para aulia muna'amun atau muna'amina fil jannah sudah mendapatkan anugerah nikmat kenyamanan di dalam surga.
tak akan mungkin atau tidak akan mau masuk ke dalam tubuh sesiapapun. Untuk apa kembali kepada dunia yang fana? Kalau ada yang nak kembali ke dunia pun itu hanya para syuhada, dan itu pun tidak dibenarkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau setakat Allah berikan ketajaman pandangan mata batin, ketajaman pandangan mata hati, yang sehingga mungkin itu ilham daripada Allah Jalla wa'ala, atau dengan firasat, dengan pengamatan yang tajam, dengan nur Allah, yang sehingga dengan orang tadi itu tahu asbab musabab penyakitnya apa, dan kesembuhannya itu dengan gunakan perubatan yang seperti apa. Itu bukan suatu perkara yang terlarang, atau bukan suatu perkara yang mustahil. Mungkin saja Allah berikan anugerah ketajaman pandangan yang semacam itu, sehingga Allah berikan leluasa kepadanya untuk melihat makhluk-makhluk gaib yang tidak dapat dilihat oleh orang ramai. Tapi itu bercanggah dengan ayat yang menyatakan kita tidak boleh melihat mereka. Maksudnya kita di situ kebanyakan daripada kita, atau dengan kemampuan manusiawi kita tidak dapat melihat jin dengan rupa dan juga dengan coraknya. Tapi kepada orang yang diberikan leluasa dan kudrat oleh Allah, lebih daripada itu pun tidak ada yang mustahil. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua soalan. Apakah mauqif Ahlussunnah wal Jamaah terhadap Sayyidina Muawiyah? Allah, apakah mauqif Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah? Tadi kan sudah kita sebut. Apakah ada pengecualian di dalam Al-Quran mereka-mereka yang membenci, yang berpandangan sinis dan negatif kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, seorang pemimpin yang paling disukai oleh rakyat dan juga yang paling sayang dan yang paling suka dengan rakyat, itu adalah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Memerintah menjadi sebagai menteri pertahanan, memerintah sebagai khalifah selama hampir tidak kurang daripada dalam 40 tahun, 40, 30, ingat, nanti kita pastikan dengan hitungannya. Jadi dengan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, tidak terkecuali daripada kumpulan sahabat yang disebutkan di dalam Al-Quran, baik man aslama qabla al-fatah, atau juga yang masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Ternyata kedua kumpulan tadi itu, yang masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah tahun ke-8, dan juga yang masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah, kulan masing-masing daripada mereka wa'adallahul husna, telah Allah janjikan surga yang abadi kepada mereka. Tidak ada pengecualian. Makanya dengan Sayyidina Ali, di saat ketika ditanya oleh beberapa orang tentang bagaimana dengan pasukan yang terbunuh, 110.000 orang bersama Baginda Ali, dan kira-kira dalam 90.000 orang bersama Baginda Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi kata Baginda Ali, yang tewas, yang gugur, yang mati di kalangan pasukanku dan juga dengan pasukannya, katlana wa katlahum fil jannah, akan terkumpul mereka nanti di dalam surga. Jadi dengan kita percaya dengan Al-Quran kah, atau percaya dengan puak-puak Syiah? Percaya dengan isi Al-Quran kah, atau percaya dengan ulasan daripada mereka-mereka yang boleh memperangkap iman dan akidah kita? Kalau percaya dengan Al-Quran, bukan lembaran Al-Quran. Kecuali kalau kita beranggapan sebagaimana Al-Quran kita ini tidak lengkap, atau Al-Quran kita ini tidak tepat. Kalau kita meyakini Al-Quran yang kita baca itulah Al-Quran yang diwahyukan Allah kepada baginda Rasulullah SAW, maka dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, pernyataan muktamad dan pasti para sahabat Nabi yang terbabit dalam peristiwa berdarah tadi itu, kesemuanya daripada ahli surga. Makanya dalam puluhan hadis Nabi kita larang, Nabi kita cegah kita untuk kita menjadikan para sahabat dalam sasaran perbualan itu juga pembicaraan kita, apalagi kalau sampai mencerca dan mencaci maki mereka. 3 terakhir. Beliau guru kita dan cukup banyak berjasa dengan kawan-kawan dari Malaysia dan Indonesia, dan orang yang paling banyak berjasa dengan Syekh Muhammad Yassin Al-Fadhili dan juga dengan para ulama-ulama Mekah dan Madinahnya sebagai penyambung sanad,
sebagai penyambung ilmu, sebagai penyambung umat dan bangsa kepada salafun saleh dengan pantraan riwayat asanid yang beliau kumpulkan, yang beliau keluarkan daripada kitab-kitab Syekh Muhammad Yasin Al-Padani. Jadi dengan ucapan dan juga dengan keluhan daripada beliau sendiri, aku yang membela ahli sunnah wal jamaah, aku yang membela ulama hadis, aku yang membela ulama-ulama fikih, yang pada akhirnya sama murid-muridku aku disyiahkan. Ini ucapan dibibirkan oleh beliau seperti itu. Kalau seandainya ada sedikit ketasyayu'an, kalau memang boleh dengan bahasa yang sedikit lebih daripada kita, misalkan saja ini Ustaz Amin pada waktu sembahyang berniat tak? Usalli pada zuhri al-barakatin kan? Tak ada, angkat tangannya kan? Tak ada. Berarti Wahabi lah tuh. Kan senang banget dengan kita menuduh seseorang hanya setakat dengan beliau mungkin ada sedikit mendukung pahaman daripada Ahlul Bait. Tapi itu tidak berarti beliau Syiah sebagaimana dikatakan. Satu. Kemudian yang kedua, percanggahan dan perbedaan pendapat ulama azhar tentang beliau itu bukan baru sekarang ini, sejak daripada dahulu. Dikatakan masalah yang paling ketara sekali di kalangan para alim ulama at-tahasud, hasud dengki antara sesama mereka. Jadi hasud dengki bukan hanya di kalangan orang-orang koprat, di kalangan ahli politik, di kalangan ulama pun juga ada. Ini pondoknya lebih besar, di santrinya ramai. Ya ini pemilihnya Masya Allah Tabarakallah, yaitu tak ramai mana. Ada rasa seperti itu antara dua orang imam besar seperti di zaman Imam Suyuti dengan Imam As-Sakhawi. Jadi kita sebagai santri kita tidak boleh memulaukan guru-guru kita. Kita hormat ta'zim kepada mereka semuanya. Yang walaupun masih belum ramai tahu tentang siapa yang dipertanyakan tadi, tapi begitulah gambarannya. Kita berguru dengan yang ini, berguru dengan yang itu. Ini ambil ilmunya, itu ambil ilmunya, sana juga kita ambil ilmunya. Kita berikan hormat dan ta'zim kepada guru-guru kita semuanya. Jangan kita pelagakan antara guru dengan guru, itu sebab akan menimbulkan perasaan tidak nyaman di kalangan hati mereka. Ya Bang, Maji silakan. Salam untuk berkatu. Salam untuk berkatu. Maji nak bolehkah yang yang tak boleh kah? Ada yang mengatakan supaya sunat wudu pada waktu tahrim tidak boleh. Ada juga ada pendapat mengatakan boleh-boleh saja. Nah jadi pilih nak yang mana itu, nanti saya carikan dalilnya. Kalau nak ikut pendapat yang boleh, sebab karena kita ada asbab, karena ada sebab sebelum kita melaksanakan sembahyang tadi itu, sebabnya karena kita berudu. Jadi kita berudu sebelumnya. Sembahyang akan kita laksanakan namanya sembahyang sunat wudu. Ada sebabnya. Kenapa kita sembahyang? Karena kita baru mengambil air wudu. Jadi kalau ada sebab yang semacam itu, pada waktu tahrim pun kita boleh buat. Sementara pendapat yang mengatakan tidak boleh itu seperti pendapat ulama Malikiyah. Mereka mengatakan kalau kita masuk masjid selepas asar pun kita langsung duduk. Tak digalakkan dengan kita melaksanakan sembahyang, baik sembahyang fardu atau juga dengan sembahyang sunat, baik sembahyang fardu qadhaan atau juga dengan sembahyang sunat yang walaupun ada sebabnya tidak digalakkan untuk kita laksanakan pada waktu tahrim. Jadi semacam yang dikatakan tadi itu, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Kedua-duanya itu oke. Yang tidak boleh mengatakan yang tidak boleh, atau mengatakan boleh-boleh saja secara mutlak. Jadi kita open sajalah ala kulli hal. Kalau lebih contoh macam kita ini kan kaki malah nih. Jadi yang kaki malah macam kita ini ikut pendapat yang tak boleh lah. Jadi kita senang duduk aja lagi. Tak payah bersembahyang. Tak tahiyatul masjid kah? Tak buat sembahyang sudah duduk kah? Kan ada ulama mengatakan tak boleh sembahyang pada waktu tahrim. Ikut ulama lah. Salah seperti itu. Oke Bang, silakan. Terakhir. Allah. Facebook. Salam untuk berkatuh.
Bagaimana kita dapat minta ampun atas dosa kita kepada ibu bapa yang telah meninggal dunia? Didoakan, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hadiahin Fatihah, hadiahin Yasin, bacaan, doa, zikir, sedekah, sampai yang kira-kira mereka restu dan ridho kepada kita. Bagaimanapun hati mak dan ayah, mahabbah mereka, cinta kasih yang mereka kepada anak itu tanpa ada batasannya. Jadi satu kecintaan, rasa kasih sayang seseorang kepada seseorang yang tidak ada batasannya, itu adalah rasa kasih sayang mak dan ayah terhadap anak cucunya. Jadi yang semacam itu, insya Allah kalau dengan kita putus hubungan pun, mungkin dengan kita setakat 2, 3, 4, 3 kali Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apa? Waalaikum apa? Sialan lo. Mau apa pula? Yang minta duit? Nggak berutang? Pergi, berembus kah? Berembus. Berambos. Apa? Kita sabar, jangan tabah aja. Besok kita datang lagi. Berikan oleh-oleh. Mak sukanya apa? Mak sukanya kerudung, belikan kerudung. Lenovo, Farida, belikan jenis-jenis. Atau juga mak senang bros, sini sampai tak kecukupan tempat, sudah semuanya sudah kita letakkan. Nak letak di mana lagi? Belikan lagi bro, belikan gelang sampai mak suka dengan kita. Kita dah tahu ternyata mak boleh hilang rasa geram dengan anak dan cucu tadi itu dengan cara bakti dan juga dengan cara sopan santun kita seperti itu. Tapi malang nasib sang anak, mak dan ayah sudah meninggal dunia, santuni mereka dengan zikir. Mak tentu pasti dan pasti, bahkan sampai kepada tabni cerita di mana dengan seorang anak yang bakti kepada mak dan ayahnya tadi itu, yang pada tiap malam Jumat tidak pernah absen, tiap pada malam Jumat pasti akan ziarah kubur, ziarah untuk orang-orang yang meninggal, dan secara khusus untuk ibu bapaknya. Tak pada satu ketika disebabkan karena letih, disebabkan karena sibuk, ternyata si anak tadi itu tak dan untuk datang berziarah kubur, langsung balik rumah. Jadi dalam mimpi sang anak tadi itu bermimpi warga kubur dengan mak dan ayahnya datang mempertanyakan, awak pergi kemana saja? Kenapa tidak berkunjung sebagaimana kebiasaanmu? Oh, kalian tahukah? Mak tahukah? Yang pada tiap kali aku berziarah, macam mana tidak? Itu dengan seumpama gunung pahala nur cahaya dia yang Allah turunkan kepada kami di dalam kubur. Kami merasa seronok dengan kunjunganmu. Nih, keseronokan seperti itu kita boleh bagi kepada mak dan ayah dengan bakti taat setia dan juga dengan amal ubudiyah kita yang kita hadiahkan kepada mereka. Pahala menurut jumhur ulama, pahala kebaikan yang kita hadiahkan itu akan sampai kepada orang-orang yang meninggal. Kalau seandainya ikut pendapat Parlisi yang mengatakan itu tidak sampai, ikut pendapat itulah. Tapi jumhur ulama, takkan dengan kita dengan yang sekerap manusia ini lebih yakini kita sampai berpegang teguh sampai sanggup menyesatkan orang ramai hanya dengan 3 orang yang punya pandangan berbeda? Kan peleta kita senantiasa selalu mempertahankan yang terbanyak. Sekarang as-sawadul a'zam, Salafi Wahabi bila munculnya, Salafi Wahabi munculnya pada abad yang ke-11. Sebelumnya tidak ada Salafi Wahabi. Sesatkan semua generasi yang berpunca daripada zaman para sahabat terus sampai pada abad yang ke-10. Terus yang benaran Salafi Wahabi. Macam manapun kita tidak akan mungkin memandang dengan sebelah mata dan menyebelahi orang Salafi dan Wahabi jika sampai kita katakan mereka itu benar. Sedangkan pada tiap Ramadan ada tidak kurang daripada dalam 60 juta orang-orang yang Allah bebaskan daripada api neraka. Apakah itu tidak berlaku? Ini kenapa marah-marah begini? Kenapa pertanyaannya macam itu? Apakah itu tidak berlaku sejak tidak kurang daripada dalam 990 tahun yang lalu? Ayo, pada tiap tahun 60 juta. Salafi mana pada waktu itu? Oh, minta maaf karena tak ada Salafi dan Wahabi, maka untuk pembebasan daripada api neraka itu dibekukan. Kata mereka dibekukan. Kenapa? Sebab itu semuanya orang-orang sesat. Kan begitu tuh pandangan mereka terhadap kita. Jadi bukan kita terlalu melampau kepada Salafi dan Wahabi, mereka yang melampau kepada Ahlussunnah wal Jamaah dan mereka katakan sesat semuanya. Bagaimana? Kita sebut nama-nama terkenal. Tak payah.
tak payah. Yang naik-naik itu satu, itu pahamannya Salafi, pahamannya Wahabi, mengutuk orang-orang yang buat maulid. Cerdas dia cerdas, iblis lebih cerdas. Hafal ya hafal, iblis lebih hafal. Jadi bukan karena dengan ahli perbandingan agama, ayat keberapa, Injil yang mana, nih pada ayatnya, dengan buku Hindu, dengan Budanya. Memang belum macam satu seperti komputer dengan maklumat yang beliau sampaikan. Tapi dari sudut akidah, akidah yang mempurukan, yang bercanggah dengan akidah salafun saleh ahli sunnah wal jamaah. Jadi dengan bahasa sederhana saja kita berdebat. Begini saja dengan bahasanya, kalau seandainya orang itu murtad, seandainya manusia itu kafir, seandainya manusia itu sesat, mungkin tak akan mendapatkan kebebasan diri daripada api neraka. Sedangkan baginda Nabi bersabda, pada tiap hari Ramadan itu Allah bebaskan 1 juta manusia daripada api neraka. Mana Salafi pada masa ketika itu? Abad pertama Wahabi tak ada, abad kedua Wahabi tidak ada, sampai pada abad ke-10, sampai permulaan daripada abad yang ke-11 baru muncul Muhammad bin Abdul Wahab. Macam mana kita nak katakan mereka itu betul dengan akidahnya dan kita sesatkan ulama salafun saleh? Berapa para aulianya? Sebutkan, ada berapa ramai Wahabi yang betul-betul yang Allah anugerahkan karamah, kemuliaan untuk bertemu baginda Nabi, tak payah dengan yaqadhahnya, cukup dalam mimpinya. Sebutkan, ceritakan dalam berapa ramai yang pernah bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dengan ulama-ulama yang kita sanjung, ulama-ulama yang semasa dengan kita, bukan ulama zaman dahulu. Itu ternyata misal seperti Syekh Abdullah Talidi, Ustaz Amin baca manaqib beliau di situ. Itu bukan sakat berjumpa dengan baginda dalam mimpi-mimpi beliau, sampai juga kepada para nabi-nabi dan rasul yang terdahulu. Orang yang menyimpan rasa hasud dengki dengan salafun saleh, Allah tidak akan menganugerahkan kemuliaan. Bisyarah Nabi kita bersabda, lam yabqa minan nubuwati illal mubasyirat. Apakah yang dimaksudkan dengan mubasyirat? Itu adalah ru'ya salihah yarahal mu'min au yuralahu, mimpi-mimpi yang elok yang diperlihatkan, yang dilihat oleh seseorang atau yang diperlihatkan oleh orang lain. Cukup, wallahu a'lam. Wa ila liqa'in akhar. Insyaallah kita berjumpa kembali besok. Yang pincin kan ni kakek pincin semuanya. Nah. Besok katanya di Masjid Syarifah ini, Syarifah Fatimah. Syarifah ini meninggal kan? Syarifah ini masih hidup lagi? Hah? Dia meninggal kan? Syarifah Fatimah, bukan Syarifah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma man aradana aw arada al-islam bi su'in fa ashghilhu bi nafsihi waj'al kaidahu fi nahri wa tadbirahu wa tadmirahu ya sami'ad du'a adada khalqik wa ridha nasik wa zinata arsyik wa midada kalimatik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin walhamdulillahi rabbil alamin.